Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu serta teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menentukan harga jual obat di apotek. Sebagaimana kita ketahui bahwa di apotek itu tidak hanya menjual obat bebas ya, jadi ada obat keras juga, dan juga ada obat yang lainnya atau alat kesehatan. Jadi untuk harga jual itu sebaiknya memang disesuaikan dengan sekitar apotek kita, jadi pesaing di sekitar kita itu harga jualnya berapa. Jangan sampai harga jual kita terlalu murah atau terlalu mahal, karena kalau terlalu murah itu nanti imbasnya adalah di marginnya itu terlalu kecil, sehingga nanti kalau margin kecil tidak bisa membackup biaya operasional dan profitnya pun juga kecil. Tetapi kalau terlalu mahal maka bisa jadi apotek kita akan dijauhi dari pasien yang memang kelasnya kelas menengah ke bawah. Tidak masalah ketika Bapak Ibu jual mahal, tetapi segmen pasarnya adalah kelas menengah ke atas. Jadi kalau segmen pasar menengah ke atas berarti apotek Bapak Ibu harus memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Misalnya ya seperti hantaran obat, kemudian ruangannya bagus, ruang tunggunya bagus, parkirnya luas, ber-AC, pelayanannya banyak lengkap, misalnya ada dokter praktek, ada laboratorium dan lain-lainnya seperti Kimia Farma atau K24. Itu kan mereka memang segmentasi pasarnya itu adalah menengah ke atas. Jadi itu ya, untuk menentukan harga Bapak Ibu harus survei di sekitar apotek Bapak Ibu. Sebagai contoh ya, kalau di Jogja itu margin apotek itu ya sekitar untuk obat bebas itu 1,1 sampai dengan 1,15 itu untuk obat bebas. Kemudian untuk obat keras atau dengan resep dokter itu sekitar 1,25 sampai dengan 1,35. Jadi dari harga net kemudian kali PPN 1,1, kemudian dikalikan faktor harga 1,25 sampai dengan 1,35, dan itu sebaiknya memang disesuaikan dengan kondisi. Kalau misalnya di luar Jawa bisa jadi faktor harganya lebih tinggi lagi, karena apa ya, di luar Jawa kan kena biaya transportasi atau biaya distribusi obatnya itu ya, dengan harganya juga tinggi, terus kemudian biaya operasionalnya juga tinggi, maka harga jualnya juga bisa tinggi. Seperti contoh di Bali ya, di Bali itu faktor harga bisa sampai 1,4. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal ya. Kemudian yang alkes, kalau alkes itu faktor harganya bisa lebih tinggi, tergantung alkesnya, alkes kesehatannya apa gitu. Kalau yang mahal-mahal itu bisa 1,2 atau 1,3, tetapi kalau yang menengah itu bisa 1,5, berarti ambil margin hampir 50% itu untuk alkes. Jadi itu Bapak Ibu. Terus saran saya, ketika apotek kita itu baru buka, maka harga jualnya jangan terlalu mahal. Sebagai contoh ini, kalau kita untuk obat bebas ya, obat bebas itu target kita adalah misalnya 1,15 ya, berarti di awal itu kita paling jual 1,1, kemudian di bulan berikutnya kita naikkan 1,12, jadi dinaikkan 1% sampai nanti mencapai 1,15. Kemudian untuk obat keras itu misalnya target kita 1,3 misalnya, berarti di awal kita mulai dengan 1,25, nanti bulan berikutnya 1,26,
bulan berikutnya 1,27, bulan berikutnya 1,28 sampai 1,3. Sehingga image apotek kita itu tidak mahal di awal ya. Ketika orang melihat apotek kita tidak mahal di awal, mereka akan suka belanja di apotek kita karena dianggap apotek kita murah. Kalau naik 1% itu tidak terasa Bapak Ibu. Jadi misalnya harga obat 10.000 naik 1% itu cuman 100 rupiah. Jadi 10.000 itu 100 rupiah. Jadi 10.100 itu nggak terasa. Kalau 100.000 naik cuman 1.000, jadi nggak terasa. Jadi itu strateginya. Dan beberapa apotek yang besar itu pakai strategi seperti itu. Jadi kalau di awal mereka harganya agak dimurahin atau mereka pakai diskon, nanti di bulan berikutnya diskonnya sudah nggak ada. Nah, ada lagi strategi yang berbeda, yaitu tidak dipukul rata. Jadi misalnya obat bebas ya, obat bebas itu tidak dipukul rata, misalnya 1,1 semua gitu enggak. Ada beberapa obat bebas yang kita ambil margin yang agak besar, misalnya obat-obat flu ya yang harganya cuman 2.000 perak gitu kan, kita ambil margin misalnya 500, itu kan jadi 2.500, 500 dibagi 2.500 kan sekitar 20%, jadi bisa sampai 20%, atau kita jual 3.000 bisa 30%. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus sebaiknya memang Bapak Ibu di apotek menambah dengan swalayan Bapak Ibu. Swalayan itu sebagai contoh misalnya kayak kita sediakan snack, kemudian aqua, minuman dingin, itu marginnya bisa besar, bisa sekitar 20%-an, jadi tidak 10%. Sehingga nanti kalau di total rata-rata margin apotek kita itu bisa sekitar 20-25%. Kalau yang di luar Jawa bisa jadi sampai 30% lebih, 35-40%. Jadi marginnya cukup besar. Ini karena nanti didapat juga margin dari diskon ya, diskon barang itu kita tidak keluarkan. Jadi misalnya netnya 100 dapat diskon 5%, kan harusnya cuma 95. Yang kita pakai harga itu ya yang 100 itu. Nanti diskon tidak dikeluarkan, diskon kita ambil. Terus kemudian itu ada tuslah juga Bapak Ibu. Jadi kalau saya di apotek saya itu menerapkan tuslah. Itu khusus untuk obat-obat yang keras atau pakai resep, ataupun obat keras yang obat wajib apotek yang tidak dijual pakai resep. Itu ada tuslah. Nah, tuslahnya itu berbeda-beda, misalnya setiap strip itu sekitar 1000 atau 1.500 tuslahnya. Nah, tuslah ini juga nanti diberikan ke karyawan untuk tambahan pendapatan. Nah, jadi gaji itu tuslah itu bisa meringankan apotek untuk biaya karyawan. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara menentukan harga jual di apotek. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar tentang bisnis apotek dari nol dengan saya. Bisa kontak web mentoring bisnis apotek, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Secara premium tentu saja berbayar, nanti silahkan kunjungi di web mentoring bisnis apotek. Nanti akan saya pandu stepnya dari awal sampai insya Allah Bapak Ibu bisa melaksanakan bisnis apotek dengan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.